Selamat pagi Pak Dayat. Pagi Bapak Jamal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf barusan agak terlambat karena ada hujan Pak. Jadi Siap, siap, masih niup sebentar gitu Pak. siap, siap Semoga Bapak. Bapak Jamal juga begitu Insya Allah, keadaannya. amin, Ya. amin, amin Bapak. Terima kasih. Saya dengar-dengar bahwasannya Pak Dayat dalam waktu dekat ke depan ini hendak melaksanakan coaching. Betul Begitu Pak ya? Bapak, betul. Iya. Iya. Jadi tadi malam, kemarin malam sudah lama sih Pak. Pak Sayyidi itu WA saya Pak. Oh begitu Pak. Jadi ingin ada yang dibicarakan mengenai kasus siswanya gitu Pak. Oh Begitu, siap, iya. siap. Berarti nanti di kegiatan coaching Pak Dayat berlaku sebagai coach gitu Betul, Pak ya. betul Bapak Jamal. Baik. Dalam kegiatan coaching tersebut kalau boleh tahu, Iya. kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Dayat kembangkan? Nah, jadi dengan sehubungan adanya supervisi ini Bapak, sebenarnya tujuan saya ingin minta bimbingan Bapak Jamal dalam melaksanakan coaching. Nah, di sini kompetensi saya itu yang saya ingin kembangkan dan saya ingin bimbingan dari Bapak Jamal itu mengenai yang pertama kemampuan present. Jadi kehadiran penuh dalam coaching Bapak Jamal, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach Pak. Sehingga dalam pengajuan pertanyaan bermakna itu coach bisa menemukan solusi begitu Bapak Jamal dari dirinya sendiri begitu. Siap, siap. Iya. Dari kompetensi yang Pak Dayat sampaikan tadi, Iya. 3 kompetensi, presence, berpikir aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna itu, apakah yang seharusnya saya amati 3-tiganya atau sebagian saja Pak Dayat? Begini Bapak Jamal, ini kan saya tarafnya masih belajar Bapak Jamal. Jadi ya mohon bimbingannya untuk semua Bapak Jamal. Sama-sama. Jadi 3-tiganya, yang pertama apakah saya mampu dalam present, kehadiran penuhnya, kemudian apakah saya itu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan bermakna. Begitu Bapak Jamal. Ini karena begini Pak Jamal, saya itu jarang, paling 3 kali saya melaksanakan coaching begitu. Jadi iya kurang, ya mohon bimbingannya lah begitu Pak Jamal. Sama-sama, ini tidak dalam rangka menggurui Bapak, tapi sama-sama belajar dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik, karena ini kan masih pra Pak ya. Iya, baik Bapak. Menurut Bapak bagaimana sih kemampuan Bapak terhadap 3 kompetensi coaching yang Bapak sebutkan tadi itu? Jadi kemampuan saya itu masih kurang Bapak, menurut saya. Ya seperti halnya tadi, saya itu kehadiran penuh masih setengah-setengah. Kalau di skala itu paling, misal skala 1 sampai 10 itu cuma nyampe 5 Pak saya Pak. Ada presentnya iya. Kemudian mendengarkan aktif, alhamdulillah mungkin skalanya 7 karena mendengar Pak. Seperti itu. Nah, pertanyaan bermakna saya kira sama kayak present bagi saya seperti itu Bapak Jamal. Ya mudah-mudahan nanti di luar atau di atas perkiraan Pak Dayat untuk semua kompetensi yang disebutkan tadi. Terus harapan Pak Dayat dari kegiatan coaching melalui kegiatan observasi ini apa Bapak? Jadi harapan saya dapat meningkatkan 3 kompetensi tadi Bapak Jamal. Jadi saya bisa present, meningkatkan kemampuan saya dalam present, kehadiran penuh ketika coaching, mendengarkan aktif, dan pernyataan berbobot. Seperti itu Bapak Jamal. Amin, amin ya. Selain itu bimbingan Bapak yang saya harapkan adalah yaitu Pak, membangun kemampuan saya begitu. Insya Allah. Iya.
Baik, sementara mungkin itu dulu diskusi kita terkait awal sebelum melaksanakan coaching ini. Baik, Mudah-mudahan coaching yang akan dilaksanakan Pak Dayat berjalan dengan Amin, lancar. amin, Ya, amin. selamat melaksanakan Bapak. Siap, Tetap semangat siap Bapak ya. Bapak. Mohon observasinya Bapak. Insya Allah. Siap, Terima siap. kasih Pak Dayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Saidi. Mari, Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak Saidi? Alhamdulillah Pak Dayat. Alhamdulillah baik. Menindaklanjuti WA Pak Saidi kemarin-kemarinnya. Iya Bapak. Iya. Ini kira-kira ada hal yang perlu dibicarakan Pak Saidi? Iya Bapak. Iya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan oleh Pak Dayat. Iya. Dan mohon maaf Pak Dayat apabila sudah mengganggu waktunya ini. Tidak apa-apa kok ya. Iya. Begini Pak Dayat, Ya. ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran saya di kelas Pak Dayat. Oh gitu. Iya, kebetulan saya kan pegangnya pelajaran bahasa Indonesia. Selama ini yang saya amati, siswa saya itu kurang kemampuannya dalam berbicara, Pak Dayat. Kurang kemampuannya dalam berbicara. Padahal dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu berbicara itu termasuk keterampilan berbahasa yang harus dipahami, yang harus dimiliki oleh siswa. Namun kenyataannya saya terus terang merasa kesulitan untuk bagaimana siswa itu bisa berbicara dengan baik. Oh begitu. Karena secara kemampuan yang lain itu sebenarnya bagus Pak Dayat. Kalau ujian itu nilainya bagus-bagus. Oh begitu. Tapi ketika dalam proses pembelajaran itu anak-anak kurang mampu untuk menyampaikan ide-ide. Oh gitu, begitu. Jadi itu permasalahannya ya Pak ya, sampai Pak Saidi beberapa kali WA ke saya. Iya Bapak. Iya. Nah ini semua siswa apa sebagian Bapak? Satu kelas gitu ya? Kalau dibilang satu kelas itu tidak Bapak. Cuman rata-rata mayoritas seperti itu. Oh begitu. Mungkin sekitar 70%-an lah Bapak dari siswa yang ada. Oh begitu ya. Jadi keinginan dari Bapak Saidi sendiri apa kira-kira dari siswa tersebut Pak? Ya, saya sangat ingin Bapak siswa saya itu mahir dalam berbicara. Oh Gitu. begitu. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa canggung, ya mengalir saja begitu. Oh begitu. Ya, jadi saya ingin seperti itu. Nah, dari pengamatan Bapak Saidi sendiri, yang membuat siswa itu kemampuan berbicaranya kurang baik menurut Pak Saidi apa ya? Nah, ini Pak yang sebenarnya saya masih bingung dalam menentukan itu. Namun sementara yang saya amati, siswa itu tidak mampu berbicara itu karena mereka itu merasa takut. Jadi mereka itu tidak percaya diri dalam mengungkapkan ide-ide ketika dia itu ada di kelas. Iya. Jadi intinya kalau berbicara sendiri bukan ya Pak Saidi ya? Iya. Jadi betul, berbicara di depan umum kira-kira begitu ya Pak Saidi? Jadi berbicara di depan umum yang itu sesuai dengan konteksnya Bapak. Oh begitu. Jadi ketika dalam kelas misalnya dia itu berbicara sesuai dengan materi yang pada saat itu saya ajarkan. Oh begitu. Nah
Dari segi minat, Pak, apakah siswa itu tertarik ketika siswa tersebut berbicara di depan umum? Menurut Pak Saidi gimana? Minat, ketertarikan siswa tersebut? Sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, Ya. ketertarikan itu ada. Oh, ada. Karena saya coba untuk mancing, coba nak kalian itu sampaikan ide-ide kamu gitu. Iya. Terus mereka itu Bapak hanya nulis gitu. Oh begitu. Hanya nulis. Hanya nulis. Terus dikumpulkan ke saya. Saya pingin kamu nyampaikan nak gitu. Iya. Nyampaikan. Terus anak itu mengatakan malu Pak. Malu. Saya malu Pak. Tapi kamu punya ide kan untuk menyampaikan itu. Iya. Kamu ingin kan untuk kemudian menyampaikan apa yang kamu tulis ini. Ingin Pak. Bilangnya seperti itu Bapak. Jadi menurut saya keinginan itu ada. Jadi oh begitu. Mungkin ada strategi tertentu atau strategi apa dalam pembelajaran Pak Saidi yang pernah dicoba oleh Pak Saidi kira-kira? Baik. Begini Bapak, saya dalam hal ini mencoba untuk tiap harinya itu melatih anak berbicara dengan cara memimpin doa Bapak. Memimpin doa. Jadi anak itu memimpin doa gantian tiap harinya itu untuk memimpin doa. Jadi menurut saya itu salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk kemudian anak itu berlatih untuk berbicara. Oh gitu ya. Apakah Pak Saidi pernah mencoba hal lain atau strategi lain untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara? Selain memimpin doa seperti itu Pak Saidi? Pernah saya terapkan Bapak. Pernah. Dalam pembelajaran itu saya bentuk diskusi Bapak. Ya. Jadi anak itu saya bentuk kelompok untuk kemudian mendiskusikan materi yang saat itu sedang dipelajari atau sedang saya berikan. Gitu, Bapak. Menurut Pak Saidi lebih efektif mana Pak Saidi antara memimpin doa dengan diskusi kelompok Pak Saidi? Baik. Memimpin doa itu mungkin karena sudah dipersiapkan Bapak ya. Oh begitu. Ya kan sudah saya atur bahwa pokoknya tiap hari itu ini bergantian harus memimpin doa. Mungkin sudah dipersiapkan Bapak ya di rumahnya. Jadi ketika dalam pelaksanaannya di kelas itu sepertinya kok anak-anak ini bisa gitu loh Pak. Cuman dalam kegiatan praktek berkelompok itu mungkin yang kurang mampu mengeksplor anak-anak itu, walaupun sebenarnya sudah ada di situ proses diskusi Bapak. Oh begitu. Iya. Ada strategi lain selain diskusi Pak Saidi? Strategi lain mungkin begini Bapak ya. Untuk strategi lain itu saya akan berusaha Bapak untuk bekerja sama dengan kegiatan ekstrakurikuler dan juga bekerja sama dengan organisasi OSIS. Oh gitu. Ya di sana kan ada pembinanya Bapak ya. Pembina ekstrakurikuler, terus kemudian pembina OSIS. Mungkin di situ saya coba untuk melakukan kerjasama untuk bagaimana di kegiatan ekstrakurikuler itu dan di kegiatan OSIS itu nanti juga diterapkan hal-hal seperti itu Bapak. Sehingga lahirlah keberanian anak. Betul. Sementara begitu Bapak. Iya mantap. Jadi saya setuju sekali dengan ide Bapak ya. Saya yakin dengan ide tersebut semoga bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa ya dengan kolaborasi apa itu tadi menurut Pak Saidi
dapat Pak. percaya diri sehingga bisa berbicara di tempat umum Pak Saidi, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Ya. Bapak, karena apa ya, keinginan saya itu Ya, 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 siapa betul. tahu Bapak nanti siswa saya ini ada yang berkeinginan untuk menjadi Ya. dewan, ya, Ya, aktif betul, di betul. politik, ya, kan harus Ya. pintar berbicaranya Bapak. Iya betul. Kira-kira rencana tersebut perlu bantuan enggak Pak Saidi? Sangat perlu Bapak, sangat perlu bantuan. Sangat perlu ya. Mungkin siapa Pak Saidi untuk yang bisa membantu Pak Saidi dalam teman sejawat untuk membantu apa itu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa, kegiatan tadi dengan OSIS apa itu? Iya, iya Bapak. Untuk yang akan saya ajak gitu Bapak, Ya, yang akan betul. saya ajak untuk kemudian mengembangkan siswa itu bisa berbicara dengan baik. Selain dari apa yang saya sebutkan barusan itu Betul, Bapak, betul, ya, betul. mungkin nanti saya juga akan bekerja sama dengan dewan guru yang lainnya, rekan Ya. sejawat, untuk bagaimana dalam setiap pembelajaran beliau Betul. itu juga diterapkan hal-hal seperti itu Bapak. Oh, Artinya ya. membaca doa terus kemudian dipimpin dengan bergantian. Ya. Sehingga nanti continue bukan hanya di pelajaran saya tapi juga di pelajaran-pelajaran Ya, yang ya, lain sih, Bapak. sih. Mungkin seperti itu. Kira-kira hal tersebut kapan rencana Pak Saidi mau dilaksanakan? Baik, Mm-mm. sementara ini saya masih dalam tahap koordinasi Bapak. Oh, dah. Ya, koordinasi melalui WA dan sebagainya. Begitu ya. Tapi memang belum ketemu Bapak Oh, begitu. dengan pembina OSIS, terus kemudian dengan pembina ekstrakurikuler. Cuman saya akan berusaha, insya Allah dalam 1 minggu ini saya akan coba untuk komunikasi lebih intens. Ya, betul. Oke, seumpama nanti Pak Saidi sudah melakukan hal tersebut, tolak ukurnya terhadap siswa bahwa strategi Pak Saidi itu berhasil apa kira-kira Pak Saidi? Iya. Saya begini Bapak, tolak ukur saya itu yang pertama adalah Ya. saya akan melihat perkembangan Ya. ketika dalam kegiatan proses belajar mengajar. Di situ kan diantaranya saya sudah melakukan sudah melakukan pembelajaran yang sifatnya diskusi. Betul. Di situ kami akan lihat sejauh mana perkembangannya. Paling tidak anak itu berani berbicara, dengan tata bahasa yang baik. Saya yakin Pak Saidi bisa melakukan hal tersebut. Amin. Saya yakin ya. Jadi harus Pak Saidi juga harus percaya diri ya Pak Saidi ya. Bapak, iya. Ya. Terima kasih. Jadi kira-kira dari pembicaraan hari ini sudah mencerahkan Pak Saidi enggak? Alhamdulillah Bapak sudah ada gambaran gitu, gambaran yang ingin nanti saya terapkan kepada siswa saya. Siap. Tinggal prakteknya ya Pak Iya, Saidi. Bapak. Oke. Ada lagi mungkin Pak Saidi? Mungkin cuma itu. Cuma Bapak. itu ya. Jadi baik, kita minggu depan ketemu lagi. Iya Bapak. Jadi saya ingin update ceritanya Pak. Iya, Setelah Pak Saidi melakukan hal tersebut, saya ingin ceritanya kembali ya Pak Saidi ya. Saya yakin Pak Saidi bisa. Oke. Jadi untuk diskusi kali ini kita akhiri sampai di sini. Baik Bapak. Saya yakin sekali lagi saya yakin Pak Saidi pasti bisa. Amin. Mudah-mudahan Bapak. Terima kasih Bapak Dayat atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur ini banyak ilmu yang bisa saya dapat. Terima kasih Bapak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Pak Dayat, Masya Allah luar Ya, biasa. Bapak Jamal, terima kasih. Kucingnya tadi Bapak yang Terima kasih, dilaksanakan Pak bersama Jamal. Bapak Sahidi. Nah sekarang bagaimana penilaian Pak Dayat pada kegiatan kucing yang baru saja dilakukan? Begini Pak Jamal ya. Jadi kalau dari diri saya sendiri, menurut saya Pak Jamal, saya sudah berusaha melakukan yang namanya present, kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh, nyantai, posisi menyimak, mendengarkan secara aktif, saya sudah berusaha Pak Jamal begitu. Dan pertanyaan berbobot juga sudah saya berusaha mengutarakan pertanyaan sehingga Koci itu menemukan sendiri. Itu menurut saya Bapak Jamal. Mengapa Bapak Dayat bisa berpikir demikian kira-kira? Menurut saya begini Pak Jamal. Yang pertama ya, yang pertama menurut saya pembicaraan diskusi berjalan dengan lancar. Maksudnya pertanyaan ada jawaban begitu. Bagi saya Pak Jamal. Kemudian ditemukannya dari Koci strategi menemukan sendiri. Berbobot. Menemukan sendiri pertanyaan dari pertanyaan yang saya berikan kepada Koci tadi Pak Jamal. Seperti itu. Baik. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bapak? Alhamdulillah Pak, saya tunggu itu Pak. Karena yang saya perlukan bimbingan dari Pak Jamal begitu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya dari kompetensi yang ingin Pak Dayat kembangkan, yaitu meliputi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Alhamdulillah tiga-tiganya saya lihat berjalan dengan baik begitu Bapak. Namun yang perlu ditingkatkan oleh Pak Dayat di situ saya amati alurnya tadi. Ketika memasuki identifikasi dengan menyatakan apakah itu terjadi pada semua siswa di kelas atau bagaimana. Setelah itu Bapak kembali ke tujuan kembali. Betul. Kayaknya seperti itu. Yang lain sudah bagus. Alhamdulillah Bapak. Jadi terima kasih atas itunya Pak. Jadi saya tahu Pak posisi mana yang perlu saya tingkatkan seperti itu. Masya Allah. Sip. Jadi sementara itu hasil pengamatan saya, yang lain dari hal-hal yang ada di rubrik saya ini sudah berjalan dengan baik. Kalau begitu maka hasil pengamatan hari ini Pak Dayat akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik. Nah setelah ini Pak Dayat punya tindak lanjut yang ingin dikembangkan enggak? Yang pertama dari umpan balik Pak Jamal. Jadi saya harus lebih fokus lagi pada alur ceritanya Bapak alur ceritanya perlu ditingkatkan lagi. Siap. Jadi cara meningkatkannya menurut saya Pak Jamal, saya harus sering latihan lebih insentif ya Bapak Jamal, begitu ya. Jadi lebih intensif mendengarkan aktif dan pernyataan berbobot. Penekanannya di alur cerita. Baik Bapak Jamal. Baik, karena hasil kucing Pak Dayat itu sudah sangat bagus. Kalau boleh tahu dari hasil kita sekarang, dari hasil diskusi kita ini, apa yang merupakan hal baru yang Pak Dayat dapatkan? Hal baru begini Pak, saya itu tahu kelemahan saya Pak. Jadi area mana yang perlu saya kembangkan begitu Pak. Jadi tadi feedback umpan balik dari Pak Jamal di alur cerita, khususnya di identifikasi masalah kembali ke tujuan seperti itu Pak. Jadi itu yang harus saya kembangkan Bapak.
Itu Baik. hal baru Pak bagi saya. Terima kasih bimbingannya Sama-sama, Pak Jamal. Bapak. Ya. Saya kira untuk supervisi kali ini cukup Pak Oh, Dayat cukup, ya. Pak, ya. Ya, Mohon baik, maaf baik. tidak dalam rangka menggurui Baik, Bapak, terima tapi kasih, dalam Bapak. rangka memenuhi permohonan Pak Dayat. Iya, Mudah-mudahan iya betul Bapak. ke depan semakin lancar dan Baik, semakin terima kasih baik. Ya, doanya. tetap semangat Pak Dayat ya. Baik, terima Ya, kasih banyak Pak sama-sama, Jamal. Pak Dayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.